Hai teman-teman, apa kabar malam ini? Terima kasih sudah mampir lagi di Jalan Berbisik, tempat di mana kisah menyeramkan tak hanya didengar, tapi dirasakan sampai ke tulang. Kalau teman-teman suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik subscribe ya, karena bisikan-bisikan selanjutnya mungkin lebih dekat dari yang kalian kira. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Oke, jadi cerita ini datang dari seorang bapak namanya Faisal. Beliau ini profesinya mulia, tapi ya ada sisi lain yang bikin merinding juga. Beliau ini supir ambulans, udah belasan tahun malang melintang di sebuah kota kecil. Udah ngeliat macem-macem lah di jalan, di rumah sakit, di rumah duka. Orangnya pragmatis, nggak gampang percaya tahayul, udah terbiasa sama bau disinfektan, suara sirine, sama ya berurusan sama kematian. Ya namanya supir ambulans ya, tugasnya kan nggak cuma ngantar orang sakit darurat, seringnya juga ngantar pasien terakhir ke peristirahatan terakhir. Nah, bagian ngantar pasien yang udah nggak bernyawa ini nih, kadang ada aja cerita yang bikin nggak habis pikir. Bahkan buat orang sepragmatis Pak Faisal. Dia sering bilang sama teman-temannya, kalau ngantar jenazah itu rasanya beda, kayak ada sesuatu yang ikut. Awalnya sih aku kira cuma perasaan aja, sugesti karena suasana duka. Tapi makin lama dengar ceritanya kok ya lain. Pengalaman pertama yang bikin Pak Faisal mulai mikir-mikir itu kejadiannya belum lama ini. Suatu malam dia dapat panggilan darurat. Ada remaja laki-laki, sebut saja namanya Adi, yang jadi korban kecelakaan tunggal. Lokasinya di sebuah tikungan tajam yang emang udah terkenal angker di sana. Katanya sih sering ada kecelakaan di situ. Adi ini ditemukan udah nggak bernyawa. Posisinya mengenaskan. Motornya udah nggak berbentuk. Pak Faisal datang ke lokasi bareng tim. Proses evakuasi lumayan lama karena posisinya sulit. Setelah semua selesai, jenazah Adi ini disemayamkan di kompartemen belakang ambulans. Diselimuti, diatur posisinya dengan hati-hati. Di depan cuma ada Pak Faisal sama satu petugas medis. Tapi dia turun di tengah jalan karena ada panggilan lain. Jadi, sisa perjalanan pulang ke rumah duka, Pak Faisal sendirian di dalam ambulans. Malam itu sunyi banget. Sirine nggak dinyalain, karena kan udah nggak ada gunanya lagi. Juga ada suara mesin ambulans yang meraung pelan. Di dalam kabin, Pak Faisal nyetir dengan fokus. Udah jam berapa itu ya? Udah lewat tengah malam pastinya. Jalanan sepi, cuma sesekali berpapasan sama kendaraan lain. Awalnya biasa aja. Pak Faisal udah sering ngalamin suasana kayak gini. Tapi makin lama, dia mulai ngerasa ada sesuatu yang ganggal. Kayak ada kehadiran lain di dalam ambulans. Perasaannya samar-samar, tapi makin lama makin kuat. Rasanya kayak ada yang merhatiin dari belakang. Dia coba tepis pikiran itu. Ah, cuma perasaan aja, mungkin capek, pikirnya waktu itu. Tapi terus dia mulai dengar suara. Lirih banget, kayak bisikan. Nggak jelas ngomong apa, tapi ada dari arah kompartemen belakang. Suara itu kadang diselingi desahan pelan, kayak orang lagi nggak nyaman atau lagi nahan sesuatu. Pak Faisal langsung merinding. Bulu kuduknya berdiri seketika. Dia lirik spion tengah, tapi nggak kelihatan apa-apa selain bayangan gelap di belakang. Dia coba fokus ke jalan, tapi suara itu makin bikin nggak tenang. Bisikan itu kayak ngambang di udara, nggak jelas sumbernya di satu titik. Desahan itu juga kayak ada di mana-mana di kompartemen belakang. Dia yakin 100% dia sendirian di depan. Petugas medis udah turun, jenazah Adi ada di belakang. Gak mungkin bikin suara begitu. Jadi suara itu datang dari mana? Jarak ke rumah duka lumayan jauh. Sepanjang jalan, suara bisikan dan desahan itu terus nemenin. Kadang hilang sebentar, terus muncul lagi. Bikin kuping panas, bikin jantung deg-degan gak karuan. Pak Faisal cuma bisa istighfar dalam hati sambil terus nyetir. Dia gak mau berhenti, pingin cepet sampai. Suasana di dalam ambulans itu jadi mencekam banget, gelap, sunyi, tapi nggak bener-bener sendirian. Akhirnya sampai juga di rumah duka, lega luar biasa. Setelah proses serah terima jenazah selesai, perasaan itu perlahan hilang. Tapi kejadian malam itu bener-bener membekas di benak Pak Faisal. Dia nggak pernah ngalamin yang separah itu sebelumnya, cuma ngantar jenazah biasa. Kejadian ini bikin dia mikir, apa benar ya kalau ada yang ikut? Nah, belum lama dari kejadian Adi itu, Pak Faisal kembali dihadapkan pada tugas yang bikin dia tambah yakin kalau profesinya ini memang beda alam. Panggilan kali ini untuk menjemput jenazah seorang wanita tua yang meninggal mendadak di rumahnya.
Lokasinya cukup terpencil, agak masuk ke pedalaman desa lewat kebun-kebun. Sejak Pak Faisal berangkat dari markas, perasaannya udah nggak enak. Ambulansnya kayak aneh. Lampu sorot di atas kabin itu sering berkedip sendiri tanpa sebab. Padahal saklarnya nggak dimain-mainin, kabel juga udah dicek aman. Terus di dalam kabin rasanya dingin banget. Padahal AC-nya nggak disetel terlalu kencang. Dinginnya itu beda, menusuk sampai ke tulang. Kayak dingin yang nggak wajar. Dia coba abaikan aja. Mungkin cuaca lagi dingin atau ada masalah sama kelistrikan mobil. Dia terusin perjalanan. Sampai di rumah almarhumah, suasananya duka banget. Keluarga udah kumpul. Tapi ada yang aneh lagi. Pihak keluarga, setelah jenazah siap dibawa, mereka bilang gak ada yang ikut di ambulans. Mereka semua mau naik mobil sendiri, langsung ke rumah duka di pusat kota. Ini agak nggak biasa. Biasanya sih minimal ada 1-2 orang dari keluarga yang nemenin di ambulans. Alasannya sih biar lebih leluasa di mobil sendiri. Tapi Pak Faisal nangkap ada keraguan di mata mereka. Kayak ada sesuatu yang mereka hindari. Jenazah almarhumah ini lumayan, gimana ya? Badannya lumayan berisi. Pak Faisal dibantu beberapa orang dari rumah duka untuk ngangkat dan nyemayamkan di belakang. Pas proses ngangkat itu, Pak Faisal sempat kerasa ada hawa yang berat banget di sekitar jenazah. Bukan berat fisik karena badannya berisi, tapi berat yang lain. Kayak ada penolakan atau apa gitu. Setelah jenazah aman di belakang, Pak Faisal pamit dan mulai perjalanan pulang. Kali ini dia sendirian lagi di ambulans. Perjalanan ini jauh lebih ngeri daripada waktu ngantar Adi. Rute yang dilewatin beneran lewat jalanan perkebunan yang gelap gulita. Kanan kiri cuma pohon-pohon gede. Jarak antar rumah penduduk juga jauh banget. Lampu penerangan jalan, jangan Arab. Cuma ngandelin lampu sorot ambulans aja. Di tengah kegelapan itu, perasaan gak enak tadi makin menjadi-jadi. Dingin yang menusuk itu gak hilang, malah kayak makin kuat. Terus, dari arah belakang, mulai kedengeran suara lagi. Kali ini lebih jelas, kayak suara gesekan kain. Srek, 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 srek. Kayak kain jarik yang digeser-geser di lantai. Di kompartemen belakang, jenazah almarhumah ditutup kain batik atau jarik gitu. Jadi suara itu beneran kayak dari sana. Pak Faisal nahan napas. Keringat dingin udah ngucur di pelipisnya. Dia coba lirik spion lagi. Gelap, gak ada yang kelihatan. Tapi suara gesekan kain itu terus ada. Srek, srek. Kadang diselingi suara kayak kursi didudukin. Kayak ada beban yang nambah di salah satu sisi. Terus hilang lagi. Srek, srek. Muncul lagi. Dia nyoba positive thinking lagi. Mungkin getaran mobil atau apa, pikirnya. Tapi suara itu terlalu jelas, terlalu ritmis, dan terlalu konsisten kayak gesekan kain. Dia nyalain radio, volumenya dibesarin. Pengen ngilangin suara itu. Tapi suara gesekan itu kayaknya tembus suara radio, tetap kedengeran samar-samar di balik musik. Perjalanan masih panjang. Rasanya waktu berjalan lambat banget. Suasana di dalam ambulans makin mencekam. Dingin, gelap di belakang, suara gesekan kain, kadang ditambah perasaan kayak ada beban yang nambah atau hilang. Di satu titik, di tengah jalan yang paling sepi dan gelap, Pak Faisal ngerasa ban belakang kanan kok kayak agak kempes ya? Atau perasaannya aja? Dia memutuskan untuk berhenti sebentar, mau cek ban. Padahal dalam hati dia agak ragu buat berhenti di tempat sesepi itu. Tapi ya udahlah, daripada kenapa-kenapa di tengah jalan. Dia minggirin ambulans pelan-pelan. Mesin dimatikan. Seketika, suasana jadi hening total. Cuma ada suara jangkrik atau serangga malam dari kebun. Gelapnya pekat banget. Kayak gak ada bintang, gak ada bulan. Pak Faisal turun dari kabin, bawa senter kecil. Dia jalan ke arah ban belakang kanan. Sambil jongkok, dia nyentuh ban itu. Gak kempes kok, normal-normal aja. Perasaan aja nih kayaknya, gumamnya. Pas dia berdiri tegak lagi, senternya masih nyala ke bawah. Secara spontan, entah kenapa matanya ngarah ke jendela belakang ambulans. Jendela yang ke arah kompartemen jenazah. Dan di sanalah dia melihatnya. Sebuah siluet samar duduk di kursi yang seharusnya kosong di sebelah jenazah.
Siluet itu hitam, gak jelas detailnya, tapi bentuknya kayak orang lagi duduk. Jantung Pak Faisal serasa copot, kakinya lemes, senter di tangannya goyang-goyang. Dia cuma bisa mematung menatap siluet hitam di jendela itu. Pikirannya kosong, takut luar biasa. Siluet itu gak bergerak, cuma duduk di sana. Detik berikutnya, siluet itu menghilang secepat kilat, kayak di fade out gitu aja. Langsung kosong lagi jendelanya, cuma bayangan gelap di dalam. Pak Faisal langsung lari masuk ke kabin depan, gak jadi cek ban lagi. Gak peduli ban kempes atau enggak. Dia buru-buru nyalain mesin, masukin gigi, dan langsung tancap gas. Dia gak nengok lagi ke belakang, fokus nyetir sekenceng-kencengnya, ninggalin tempat gelap itu. Sepanjang sisa perjalanan, dia nyetir sambil merinding. Suara gesekan kain itu masih ada, samar-samar. Tapi dia udah gak berani dengerin lagi. Dia putar musik kenceng-kenceng, istighfar tanpa henti, dan cuma pengen cepet sampai. Akhirnya, sampailah dia di rumah duka. Sekali lagi, lega luar biasa rasanya. Proses serah terima jenazah berjalan lancar, semua udah selesai. Pak Faisal siap-siap mau pulang. Saat dia lagi beres-beres di dekat ambulans, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu, tetangga dekat almarhumah, nyamperin dia. Wajahnya kelihatan khawatir. "Pak supir," katanya pelan. "Iya Bu," jawab Pak Faisal. Badannya masih agak lemes karena kejadian di jalan tadi. "Maaf, Bapak tadi di jalan pulang lancar?" tanya ibu itu. Pak Faisal ragu mau jawab jujur apa enggak. Tapi wajah ibu itu kelihatan tulus. "Ya, ada sedikit nggak nyaman Bu," jawab Pak Faisal hati-hati. Ibu itu ngangguk-ngangguk, kayak udah nebak. "Iya Pak, saya dengar-dengar almarhumah ini semasa hidupnya emang agak keras sifatnya." Pak Faisal dengerin serius. "Terus katanya ada banyak ikatan yang belum terselesaikan," lanjut ibu itu dengan nada pelan, hampir berbisik. "Masih banyak yang menggantung." Pak Faisal langsung merinding lagi dengar kata ikatan dan menggantung itu. Di daerah situ, istilah ikatan yang belum selesai itu biasanya merujuk ke hal-hal yang nggak beres semasa hidup. Utang piutang, janji, atau bahkan hal-hal yang berhubungan sama dunia lain. Apalagi ditambah sifat almarhumah yang keras. Ini kayak mengkonfirmasi semua kejadian aneh yang dialaminya di ambulans tadi. Wanita tua itu kayaknya nggak sendirian di perjalanan terakhirnya. Ada ikatan yang ikut serta. Mungkin entah apa atau siapa yang masih terhubung dengannya. Sejak kejadian itu, Pak Faisal bilang, setiap kali nganter jenazah, terutama kalau malam dan jalannya sepi, dia bawaannya jadi beda banget. Lebih waspada, lebih merinding. Suara sirene yang sunyi di malam hari itu kadang kerasa bukan cuma suara mesin mobilnya aja, tapi kayak ada suara-suara lain yang ikut berbisik. Profesi supir ambulans yang awalnya dia jalani dengan pragmatis, sekarang punya dimensi lain yang gak bisa dia jelaskan dengan akal sehat. Di balik sirene yang sunyi itu, ternyata ada dunia lain yang kadang ikut campur, menemani perjalanan terakhir seseorang dan supir yang mengantarnya. Wah, merinding banget ya cerita tadi. Semoga pengalaman seperti ini tidak terjadi pada kita semua teman-teman. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.